Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritala Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair dari Sabang sampai Merauke yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah informasi yang ditunggu-tunggu oleh para honorer. Tentunya tidak selamanya ingin menjadi honorer tanpa jelas statusnya. Nah, Bapak Ibu honorer, ini ada harapannya untuk jadi ASN makin jelas. Ya, tentunya ini lewat seleksi aparatur sipil negara, baik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun calon pegawai negeri sipil 2023. Nah, Bapak Ibu, bagaimana harapan honorer ini bisa makin jelas? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, mohon dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah akan membuka kembali seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 tahun depan yang tidak lama lagi. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi semua kalangan baik honorer maupun umum. Kenapa? Karena selain daripada program pengangkatan honorer menjadi ASN, ada juga peluang untuk umum akan dibuka oleh pemerintah. Karena pada tahun 2022 pemerintah tidak membuka seleksi CPNS, tetapi membuka lowongan P3K hanya bagi honorer. Pada rapat koordinasi rencana pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintah yang dilaksanakan di Jakarta per 30 November 2022 yang lalu, bahwa seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau CPNS dan P3K 2023 akan dibuka secara bersamaan. Hal ini dijelaskan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang mengimbau seluruh instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, untuk sesegera mungkin mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023 ke depan. Menpan RB juga memberikan informasi bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan proses seleksi melalui sistem rekrutmen baik CPNS maupun P3K yang sedang dihitung jumlah kebutuhan formasi di instansi pusat dan daerah. Perlu diketahui, dalam seleksi tahun 2023 nantinya terdapat 3 kategori utama yang menjadi target kebutuhan formasi di instansi pemerintah. Jadi ingat Bapak Ibu, ini ada 3 poin, ada 3 kategori utama ya kebutuhan ASN tahun 2023 ke depan. Baik P3K maupun CPNS. Simak dengan baik. Dilansir dari ayoindonesia.com pada hari Kamis 2 Desember 2022 dari kanal YouTube Fandi AP dalam video yang berjudul Kabar Baik CPNS dan P3K 2023 siap digelar. Yuk persiapkan dari sekarang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang menyiapkan proses rekrutmen aparatur sipil negara untuk tahun 2023, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PNS maupun P3K. Menpan RB juga memberikan bocoran target utama untuk mengisi kebutuhan formasi. Berikut terdapat 3 kategori utama yang menjadi target utama yang mengisi kebutuhan formasi di lingkungan instansi pemerintah. Yang pertama, Menpan RB sebut kategori pendidikan menjadi target dan prioritas yang paling utama untuk pemenuhan kebutuhan formasi guru. Jadi ini poin pertamanya Bapak Ibu, ada banyak peluang besar ya bagi Bapak Ibu guru yang sedang honorer sekarang. Yang kedua, Menpan RB menyebutkan bahwa kategori tenaga kesehatan juga menjadi target utama dalam pemenuhan kebutuhan formasi dalam pengadaan aparatur sipil negara 2023. Jadi selain jabatan fungsional guru yang diutamakan pemerintah dalam hal prioritas pengangkatan, juga adalah tenaga kesehatan. Yang ketiga,
Menpan RB juga menyebutkan kategori sektor lain yaitu formasi yang sangat dibutuhkan di instansi pemerintah pada tahun 2023. Jadi ini 3 item atau 3 poin Bapak Ibu yang perlu dikutip dari video ini, bahwa Menpan RB menyebutkan bahwa kategori utama untuk pengangkatan prioritas yaitu formasi guru. Kemudian Menpan RB juga menyampaikan bahwa kategori tenaga kesehatan adalah target utama dalam pemenuhan formasi dalam pengadaan ASN 2023. Dan ketiga adalah formasi lain yang dirasa perlu untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil, P3K, dan PNS. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.